Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat channel guys karya sana. Jumpa lagi ya bersama saya. Siapa ya? Udah agak asing lagi ya. Pasti udah banyak berseliweran di channel KS Karya Laksana ya. Oke, sahabat channel KS Karya Laksana, insya Allah nih di video kita kali ini kita akan sama-sama belajar, sama-sama mengetahui tentang kelanjutan daripada pembagian Aqaidul Iman yang 50. Setelah di hari sebelumnya kita membahas tentang pembagian Aqaidul Iman yang sifat Allah, maka di hari ini kita akan membahas pembagian daripada Aqaidul Iman yang 50 ini untuk atau sifat yang di Rasul. Nah, seperti itu. Ada berapa sih gitu kan? Nah, Aqaidul Iman itu semuanya ada 50. Yang di Allah 41, termasuk wajib, mustahil, sama wenang, dan juga sisanya yaitu 50 dikurangi 41 adalah 9 ya. 9. Nah, yang 9 ini, yang 9 sisanya itu adalah terbagi menjadi sifat yang di Rasul. Sifat yang di Rasul itu ada yang wajib, sama ya seperti sifat di Allah, ada yang wajib, mustahil, sama juga wenang. Untuk nadomnya seperti yang pernah kita hafalkan bersama-sama nih di konten yang membahas tentang Aqaidul Iman. Nah, gitu. Jadi di konten tersebut kita membahas kan bahasa Sunda ya. Opat nu wajib di Rasul, opat nu mustahil di Rasul, nu jaizna hiji hungkul jumlah salapan gini ya, jumlah salapan nu nyusul. Nah, itu adalah nadom daripada sifat yang terbagi ke dalam sifat di Rasul ya. Opat nu wajib di Rasul. Nah, berarti yang wajibnya ada 4. Apa aja? Nanti kita bahas. Terus, opat nu mustahil di Rasul. Nah, 4 tambah 4 jadi 8. Nah, terus, nu jaizna hiji wungkul jumlah salapan nu nyusul. Nah, 4 tambah 4, 8. Tambah 1 yang jaiz, yang mustahil. Jadi 9. Nah, jadi jumlahnya yang di Rasul itu 9. Wajib, mustahil, sama wenang. Oke, itu ya. Nah, oke, di video kita akan membahas tentang sifat yang wajib di Rasul dulu sebelum kita membahas tentang sifat yang mustahil di Rasul dan juga sifat yang wenang ya, yang jaiz di Rasul. Nah, oke. Kita mulai masuk ke materi ya. Materi kita kali ini membahas tentang sifat yang wajib di Rasul. Apa aja? Sifat yang wajib di Rasul jumlahnya itu ada 4 ya, seperti yang kita tadi sebutkan. Sifat yang wajib di Rasul yang pertama adalah sifat sidik. Sidik, apa itu sidik? Artinya benar para Rasul. Jadi wajib para Rasul mempunyai sifat benar. Nah, benar dalam hal menyampaikan wahyunya ya. Apa yang disampaikan oleh Rasul itu adalah benar gitu ya, tidak ada keraguan gitu. Bahkan di dalam kitab Riyadul Badi'ah ya disampaikan, walaupun menyampaikannya itu dimajhin dengan cara bercanda gitu. Mana contohnya? Seperti ada satu kisah ya yang menceritakan tentang seorang nenek-nenek ya bersama atau berunjukan bertanya kepada Rasul gitu. Ya Rasulullah,
apakah Nini ada di surga bila Nini wafat nanti? Nah, maka apa yang dijawab oleh Rasul? Maka Rasul menjawab, di surga mah nggak ada Nini. Nah, lalu si Nini tersebut sampai nangis gitu. Nangis karena mungkin di surga nggak akan ada dirinya gitu ya. Nggak akan ada si nenek-nenek tersebut gitu. Nah, kenapa apakah Nini nggak ada di surga gitu ya? Nah, ini walaupun bercanda gitu ya, tapi ini benar. Benarnya itu ya karena emang di surga nggak akan, kita kalau masuk ke surga nggak akan menjumpai nini gitu ya, nggak akan menjumpai nenek-nenek ataupun kakek-kakek gitu. Nah, karena di surga itu rata-rata umurnya atau pantar umurnya itu adalah antara 25 sampai 30. Jadi masih muda gitu, muda semua. Jadi kita kembali ke muda gitu. Kalau misalkan kita wafatnya di hari tua gitu ya, yang kulitnya udah keriput gitu ya, yang apa, rambutnya udah penuh dengan uban gitu ya. Nah, kalau misalkan kita masuk ke surga, maka itu akan kembali seperti kita eh, apa, waktu muda gitu. Makanya ketika Rasul ditanya oleh seorang nenek-nenek tadi gitu, ya Rasul, apakah Nini ada di surga? Maka jawaban Rasul ada, Nini mah nggak ada di surga gitu. Kenapa? Karena di surga nggak akan ketemu apa, nini gitu ya, istilahnya nggak akan ketemu nenek-nenek gitu ya. Semuanya akan kembali muda gitu, akan kembali ya kisaran antara 20 gitu ya, kalau sekarang 20. Jadi masih kulitnya masih kencang gitu ya, kalau dilihat masih menggairahkan gitu ya, masih mempunyai daya tarik gitu, daya tarik untuk melihat daya tarik. Nah, jadi wajib di Rasul apa, sifat benar atau sifat sidik, artinya adalah benar para Rasul. Nah, kemudian yang kedua adalah amanah. Apa itu amanah? Nah, wajib Rasul mempunyai sifat amanah. Artinya adalah Rasul itu wajib atau terpercaya gitu, terpercaya dalam menyampaikan sabdanya, dalam menyampaikan risalah-risalahnya atau wahyu-wahyunya. Karena Rasul dan Nabi itu berbeda ya. Kalau Nabi itu adalah orang biasa yang Allah beri wahyu untuk dirinya sendiri, tidak wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Nah, kalau Rasul itu bedanya adalah Rasul manusia biasa, terus diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri, dan juga apa, diwajibkan untuk dan diwajibkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Nah, itu bedanya Nabi dan Rasul. Nah, Rasul ini wajib mempunyai sifat sidik dan amanah, terpercaya. Nah, gitu. Amanah artinya terpercaya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan. Nah, jadi Rasul itu diwajibkan atau sifat wajib di Rasul adalah tabligh. Apa itu? Menyampaikan. Menyampaikan apa? Menyampaikan wahyu-wahyu yang diberikan oleh Allah. Nah, makanya dari pengertian tadi, Nabi dan Rasul itu adalah sedikit berbeda ya. Kalau Nabi mah untuk dirinya sendiri tapi tidak wajib untuk umatnya. Nah, kalau Rasul mah wajib disampaikan kepada umatnya. Nah, seperti itu. Jadi, wajib Rasul mempunyai sifat tabligh atau menyampaikan. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, Fatonah. Nah, ada nih ya namanya Fatonah. Nah, Fatonah itu apa artinya? Nah, Fatonah artinya adalah cerdas. Nah, jadi Rasul wajib mempunyai sifat
Fatona atau cerdas. Nah, jadi gak mungkin Rasul itu bodoh gitu. Bahkan gitu ya, Nabi Nuh disangka gila gitu. Padahal Nabi Nuh itu Rasul gitu ya. Oleh orang-orang kafir gitu ya, disangka gila karena membuat perahu di tengah-tengah padang pasir, di tengah-tengah gurun pasir, membuat perahu, maka disangka gila. Padahal Rasul itu cerdas gitu ya, karena beliau mendapatkan wahyu dari Allah untuk membuat perahu karena akan ada badai, karena akan ada banjir bandang gitu ya, yang akan menenggelamkan semua umat-umatnya yang enggak beriman kepada Nabi Nuh. Maka mustahil Rasul itu mempunyai atau bodoh gitu ya. Nah, maka sifat yang wajib di Rasul itu, jadi kesimpulannya sifat yang wajib di Rasul itu ada 4. Yang pertama sidik, amanah, yang kedua tabligh, yang ketiga 4 patona. Nah, itu adalah sifat-sifat wajib di Rasul. Sidik, amanah, tabligh, fatona. Nah, nanti untuk yang mustahilnya di next video berikutnya ya. Jadi jangan lupa tonton terus channel UKS Karya Laksana biar makin tahu, biar makin banyak ilmu dan juga menambah wawasan kita seputar agama dan juga hal-hal yang lainnya ya, yang mungkin disampaikan oleh guru yang lain dan juga pemateri yang lain. Nah, itu adalah pembahasan daripada sifat wajib di Rasul. Semuanya ada 4. Yang pertama sidik, artinya benar para Rasul. Yang kedua amanah, artinya terpercaya para Rasul. Terus yang ketiga daripada sifat yang wajib di Rasul itu adalah tabligh, menyampaikan. Ya, yang keempat, yang terakhir adalah fatona. Wajib para Rasul itu cerdas, gitu ya. Jadi itu yang berkaitan dengan sifat yang wajib di Rasul. Semuanya ada 4. Sidik, amanah, tabligh, fatona. Benar, terpercaya, menyampaikan, dan juga cerdas atau pintar. Itu berkaitan dengan sifat yang wajib di Rasul. Jadi Rasul wajib mempunyai 4 sifat ini. Nah, oke, gitu mungkin sahabat channel UKS Karya Laksana, sedikit pembahasan kita tentang sifat yang wajib di Rasul. Nah, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam segi penyampaian ataupun materinya ada yang kurang, mohon dimaafkan. Dan juga boleh nih untuk di komen-komen ya, barangkali ada sarannya untuk lebih baik ke depannya. Jangan lupa untuk di like ya. Oke, sahabat channel UKS Karya Laksana, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.